mengejar kebahagiaan, sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Tapi ternyata hal itu justru membawa saya ke titik terendah dalam kehidupan ini. Halo dulur, kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Sosok Ketiga. Film viral kali ini akan menceritakan tentang pertarungan istri pertama dan istri kedua, yang dimana mereka sendiri adalah sahabat baik sejak dulu. Langsung saja simak cerita selengkapnya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Yuni yang sedang melakukan praktek ilmu hitam untuk memikat seorang lelaki yang telah beristri. Yuni datang ke dukun bersama sang ibu, meminta agar suami sahabatnya itu jatuh hati kepadanya. Kemudian Mbah Dukun menyembelih ayam untuk diambil jantungnya, dan jantung ayam itu diberikan kepada Yuni untuk ditelan secara mentah-mentah. Kemudian Mbah Dukun menyuruh Yuni untuk berendam di pinggir pantai. Setahun kemudian di suatu kota di Yogyakarta, Yuni dan keluarga sedang melakukan perayaan 7 bulanan dengan Anton suaminya. Prosesi siraman pun dimulai. Singgah, singgah, kalau singgah, Setelah acara itu selesai, Nuri, istri pertama Anton yang juga sahabat baik Yuni, datang mengucapkan selamat dan membawakan makanan. Nuri ikut bahagia dengan kehamilan Yuni, mengingat Nuri dulu juga pernah mengandung tapi naasnya keguguran. Singkat cerita, Nuri pulang diantarkan oleh Anton ke rumahnya, karena Nuri dan Yuni tidak tinggal satu atap. Kejadian aneh pun bermulai. Ketika Yuni baru terlelap tidur, Yuni terbangun karena dia merasa ada yang mencekik lehernya. Lalu dia melihat dirinya di kaca, ternyata dia baik-baik saja. Lantas Yuni pergi ke dapur untuk menenangkan diri sambil memakan masakan dari Nuri tadi. Yuni tanpa sedikit pun menaruh curiga kepada kebaikan Nuri. Yuni menganggap kebaikan Nuri murni tulus kepadanya. Saat dia menikmati makanan itu, tiba-tiba dia dihampiri oleh sosok seram wanita berkonde. Sosok itu perlahan semakin mendekati Yuni, sampai Yuni merasakan keanehan dalam perutnya. Perutnya terasa sakit yang tak biasa dirasakan. Lalu mendadak pintu rumahnya terbuka sendiri. Yuni kira itu ibunya, ternyata bukan, ibu Yuni sudah tertidur. Sedangkan Anton belum pulang dari rumah Nuri, karena merasa takut Yuni kembali ke kamar dan bergegas untuk tidur lagi. Namun lagi-lagi hal aneh terjadi. Anton mendadak muncul di kamar Yuni dan naik ke keranjang tidurnya. Lalu Anton memeluk dirinya, tapi Anton hanya diam saja, hingga Yuni merasa ada yang janggal dengan suaminya. Saking paniknya, Yuni membuka jendela kamarnya dan ternyata Anton baru saja datang dari rumah Nuri. Lantas Yuni bingung siapa sosok yang mirip suaminya tadi. Ketika Anton masuk ke rumah, ibu Yuni tidak sengaja terbangun. Lalu ibu Yuni menegur Anton karena pulang terlalu larut malam. Setelah Anton masuk kamar, ibu Yuni kaget ada kain yang berisikan tanah dan tulang. Sontak saja dia sadar itu kiriman yang ditujukan untuk anaknya. Pagi pun datang, ibu Yuni memperingatkan kepada Yuni untuk selalu berhati-hati dengan siapa saja. Karena kemarin malam ibunya sudah diberi peringatan. Belum selesai berbicara, Yuni merasa mual. Dan dia pun langsung berlari ke kamarnya untuk memuntahkan makanannya. Hal mengejutkan pun terjadi. Yuni justru memuntahkan darah dan paku. Yuni berteriak histeris memanggil ibunya.
Dan anehnya ketika ibunya datang, darah dan paku itu menghilang secara tiba-tiba. Lalu Anton yang sedang bekerja ditelepon agar pulang untuk mengantarkan istrinya pergi ke dokter memeriksakan kandungannya. Ternyata setelah sampai di sana, kandungan Yuni baik-baik saja. Baik, Bapak, Ibu, dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan adanya kelainan janin. Anton dan Yuni bergegas untuk pulang. Setibanya di rumah, Yuni dikagetkan dengan kedatangan Bude Anton, yang mana budenya itu dulu tidak setuju dengan Anton yang ingin menikahi Yuni. Anton ingin budenya tinggal di sana untuk membantu ibu Yuni agar tidak kelelahan saat menjaga Yuni. Tapi Yuni tidak senang dengan kedatangan budenya itu. Percekcokan pun terjadi sebab Anton tidak mengajak Yuni berdiskusi terlebih dahulu tentang budenya. Di tengah perdebatan ada telepon yang masuk, ternyata Nuri yang menelpon. Nuri mengingatkan Anton bahwa hari itu jatah Anton menginap di rumah Nuri. Tapi Anton menolak karena kondisi Yuni yang sedang tidak baik-baik saja. Dan Nuri pun akhirnya memaklumi. Keesokan harinya Nuri datang ke rumah Yuni membawakan jamu untuk kesehatan bayi Yuni. Yuni sangat senang karena Nuri sangat perhatian kepadanya. Di adegan lain, Bude Anton menemukan kain putih di atas kamar mandi yang ternyata berupa tulisan-tulisan yang dicurigai adalah kiriman santet. Malam pun tiba, Yuni yang merasa kesepian karena Anton berada di rumah Nuri. Lagi-lagi Yuni diteror. Dengan kedatangan wanita berkonde itu, Yuni langsung ketakutan dan berlari meminta pertolongan. Tiba-tiba lemari di dekatnya jatuh dan hampir menimpanya. Wanita berkonde itu terus mendekat dan berusaha memegang perut Yuni yang sedang mengandung anak Anton itu. Tapi tak lama kemudian Bude Anton pun datang, lalu menolong Yuni dan memberinya minum. Tak lama kemudian Yuni muntah lagi. Kali ini Yuni mengeluarkan darah dan rambut. Yuni semakin ketakutan dengan kejadian yang terus menerornya selama ini. Setelah itu Bude Anton mencoba bicara dengan ibu Yuni tentang keanehan yang sedang terjadi di rumah ini. Jarene wong-wong tua, hal tidak baik yang dilakukan itu bisa berbalik kepada dirimu sendiri. Tak lama kemudian Anton pun datang dari rumah Nuri dan membawakan makanan untuk Yuni yang tak lain makanan itu dari Nuri. Ibu Yuni langsung menegur Anton dan menceritakan kejadian aneh yang baru saja menimpa Yuni tadi. Anton langsung bergegas ke kamarnya dan benar saja Anton melihat Yuni yang sedang kerasukan. Yuni menari dan memanjat dinding. Anton, ibunya Yuni dan budenya semakin ketakutan. Keesokan harinya ibu Yuni mendatangi rumah Mbah Dukun yang dijadikan tempat ritual ilmu hitam untuk memikat Anton kemarin. Ibu Yuni ingin mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Dan Mbah Dukun itu memberikan jimat penangkal kepada ibu Yuni. Lalu ibu Yuni menaruh jimat itu di atas lemari dan Bude Anton pun mengetahui kejadian itu. Di adegan lain, dukun tadi didatangi oleh wanita berkonde yang meneror Yuni. Ternyata wanita berkonde itu kekuatannya lebih besar daripada dukun ibu Yuni tadi. Wanita berkonde itu dengan sadisnya membunuh dukun tadi. Saya nggak tahu kalau itu. Ampun, Di adegan lain di rumah ibu Yuni didatangi wanita berkonde itu juga. Dan ibu Yuni dibuat tidak bisa berbuat apa-apa olehnya. Di saat yang sama Bude Anton sedang ada di dekat ibu Yuni. Yuni pun langsung marah dan berpikir bahwa budenya lah yang selama ini menyantet keluarganya. Bude Anton hanya bisa pasrah saat dituduh Yuni. Tak lama kemudian Anton pulang dan melihat Yuni memaki-maki budenya. Akhirnya Bude Anton pergi dari sana. Keesokan harinya Yuni meminta Anton untuk menelpon Nuri agar Nuri saja yang menjaga Yuni saat Anton pergi keluar kota untuk kepentingan kerjanya. Nuri pun datang ke rumah Yuni dan membawa baju ganti yang lumayan banyak.
Saat Anton sudah berangkat keluar kota, hal di luar dugaan pun terjadi. Perut Yuni mendadak sakit lagi. Nuri yang mencoba mengambil hati Yuni berpura-pura menyuruhnya istirahat. Saat malam tiba, perut Yuni mendadak sakit lagi. Yuni yang sedang berbaring di ranjang, tiba-tiba badannya melayang dan mendadak perut Yuni yang sedang mengandung pindah ke punggungnya. Kasur pun dipenuhi dengan darah. Dengan sekuat tenaga, Yuni mencoba merangkak keluar untuk menelpon suaminya. Dan Nuri pun datang. Akhirnya Nuri menenangkan Yuni dan membawanya ke kamar. Yuni meminta tolong kepada Nuri agar memanggilkan dokter, tapi Nuri menolak. Dokter, Pak, dokter. Dokter nggak bisa datang, Yun. Kalau dokter datang, dia juga takut melihat kamu kayak gini. Kebusukan Nuri pun terbongkar. Dia malah berkata bahwa dokter pun akan takut jika melihat dia seperti ini. Dengan penuh emosi, Nuri mengungkapkan kekecewaannya kepada Yuni yang telah merebut Anton suaminya. Dia tidak terima suaminya direbut oleh sahabat baiknya. Pertikaian pun terjadi antara Yuni dan Nuri. Dengan kondisinya yang lemah, Yuni tidak bisa melawan Nuri. Dengan sadisnya, Nuri memaksa Yuni untuk mengeluarkan bayinya. Nuri berkata kalau dia gagal memiliki anak dari Anton, maka Yuni juga harus gagal. Setelah mengambil paksa anaknya Yuni, Nuri pun membawa Yuni ke lubang di belakang rumah yang telah disiapkan olehnya. Dan tak lama budenya Anton pun datang ke rumah Yuni dengan mengajak Pak Ustadz untuk dimintai bantuan. Pak Ustadz pun terkejut dengan lantai yang penuh darah. Akhirnya Pak Ustadz mengikuti jejak darah itu. Yuni akhirnya ditemukan di belakang rumahnya dan Yuni menceritakan kejadian sebenarnya kepada Bude Anton dan Pak Ustadz. Tak selang lama Anton pun datang. Dia kaget melihat rumahnya yang penuh dengan darah. Bude dan Pak Ustadz menceritakan kepada Anton apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Anton dan Pak Ustadz mencari keberadaan Nuri. Saat ditemukan, Nuri sedang menyembah iblis dengan menumbalkan anak Yuni dan Anton kepada wanita berkonde tadi. Astagfirullah. Nuri, udah gila ya kamu? Lalu Nuri dirasuki setan itu dan melawan Pak Ustadz sekuat tenaga. Namun Pak Ustadz tidak berhasil dikalahkan dan Nuri lagi-lagi menyerang Yuni. Nuri mencoba menusuk Yuni tapi malah yang tertusuk adalah Anton suaminya. Akhirnya Anton meninggal dunia. Cerita ini ditutup dengan pengakuan asli Yuni di dunia nyata, yang mana kisah ini memang kisah nyata. Saya nggak nyangka akan berakhir seperti ini. Anton, suami saya meninggal di tempat kejadian. Dan hari itu, hari terakhir saya melihat Mbak Nuri. Demikian alur kisah dari film Sosok Ketiga ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dulur. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.